Oh glory, glory, sebentar lagi kelak beserta Yesus selamanya. Haleluya. Dosa lalulah, dunia akan lenyap, hidup bersama Tuhan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Oh glory, glory, sebentar kelak kita bersama Tuhan Yesus selamanya. Haleluya. Dosa lalu, semua dunia akan hilang lenyap, hidupku bersama Yesus selamanya di surga selamanya. Haleluya. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Haleluya. Dosa lalulah, semua dunia akan hilang lenyap, hidup kekal bersama Yesus selamanya di surga kekal selamanya. Oh glory, glory, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sebentar lagi telah bersama dengan Tuhan Yesus di surga kekal selamanya. Dosa semua hilang lenyap, dunia juga akan lenyap, hidup kita kekal di surga selamanya. Amin. Haleluya. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 34 demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Amin. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan surga yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Kita terima kerajaan surga. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak bersama Tuhan Yesus di surga kekal selamanya. Dosa lalulah, haleluya, dunia semua akan hilang lenyap, hidup kita di surga bersama Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Oh glory, glory, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu Bapa, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa Allah kami bersyukur kepadamu
dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Amin, haleluya. Oh, glory, glory, haleluya. Sebentar lagi kelak kita bersama Tuhan Yesus di surga selamanya. Dosa lalulah, haleluya, dunia semua akan hilang lenyap. Hidup kita di surga kekal selamanya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat keselamatan yang dahsyat yang Kau sudah berikan dalam hidupku. Terima kasih untuk Tuhan, simpan hidup kami Bapa, pelihara hidup kami, supaya kami tetap berpegang teguh, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, iman, cinta, kasih kepada kami, hanya kepada Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku, sampai aku berjumpa dengan Engkau Yesus di surga kekal selamanya. Sebentar kami baca firman-Mu Tuhan. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan hati kami, sucikan tubuh jiwa roh kami. Tersedia firman Allah, Ku simpan dalam hati kami Bapa. Ampuni segala dosa kami, segala kejahatan, kesalahan, kekilapan, kelalaian kami. Ampun ya Bapa. Roh Kuduskan tuntun kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu kekal selamanya. Terima kasih Bapa. Oh, glory, glory. Sebentar lagi kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Dosa lalulah, haleluya, dunia semua akan hilang lenyap. Kita hidup di surga bersama Yesus selamanya. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami hamba-Mu sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Kita kembali, kita bisa berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 4 Maret 2022. Kita semua Bapak Ibu Saudara bersama saya, semua keluarga kita dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan kita mau jaga kesetiaan kita, jaga kecintaan kita, jaga ketaatan kita, keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Karena sesuai dengan pujian ini, nanti kelak glory, yaitu kemuliaan Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan tadi disampaikan dalam Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dan kemuliaannya, dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersamayam di atas tahta kemuliaan. Amin. Kita merindu Bapak Ibu Saudara semua bersama saya. Suatu hari kelak kita bersama dengan Yesus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dunia semua akan rontok saudara. Lihat aja peristiwa perang Ukraina dan Rusia. Banyak gedung-gedung rontok hancur. Artinya di dunia ini tidak ada yang kekal. Bukan kerajaan dunia ini, kerajaan dunia. Kerajaan dunia dikuasai oleh iblis. Penuh dengan hati yang jahat. Penuh dengan kemunafikan. Penuh dengan pengkhianatan. Ya, semua penuh dengan dosa dunia ini. Maka dunia ini suatu hari akan lenyap. Soal itu kebenaran firman Allah. Tapi bagi orang yang tetap hidup di dalam kehendak Allah, akan hidup kekal selama-lamanya. Maka kita bersyukur, saya sangat bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau hari demi hari yang kita jalani, itu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Makin hari kita mau melekat dengan Tuhan. Sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan, kalau di malam hari ini kita masuk di dalam perjanjian baru, ya. Kitab Kolose pasal 2 kemarin, tiap malam kita baca perjanjian baru kemarin, Kolose pasal 1, sekarang kita kitab Kolose pasal 2, satu pasal kita akan baca semua dari ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia
dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Seperti dalam Dia berdiri secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dialah kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia di antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan untuk itu ditiadakannya dengan menaklukkannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai raya bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jangan kami biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ayat 23 terakhir. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca satu pasal, Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 23. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus, semua karena rahmat anugerah Tuhan. Bapak Ibu bisa rutin baca firman Tuhan bersama saya dari sejak 1 Januari 2021 sampai hari ini tanggal 4 Maret 2022. Berarti sudah 1 tahun lebih kita konsisten baca firman Tuhan rutin. Pagi malam. Kalau pagi hari kita perjanjian lama, malam hari kita perjanjian baru. Dan perjanjian lama kita sampai di 2 Samuel, sekarang perjanjian baru kita sampai di kitab Kolose. Ini semua karena anugerah Tuhan. Jaga kesetiaan kita, jaga iman percaya kita, jaga kecintaan kita, dan jaga ketaatan kita sampai Yesus datang. Karena kelihatan jelas, dunia bukan harapan saudara. Dunia semua penuh kacau balau. Maka Rasul Paulus katakan, jangan sampai kita goyah. Tapi dikatakan di sini ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu selalu saya tekankan, supaya selalu kita pegang kasih Kristus. Karena Allah itu kasih. Seperti di ayat yang pertama. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka di laut semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Jaga kasih kita kepada Tuhan. Jaga kasih kita secara horizontal. Karena sifat yang mendasar dari Tuhan adalah kasih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, supaya kita menjaga iman kita, kesetiaan kita, berakar di ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia.
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hati berjumpa dengan syukur. Mari saudara. Yang pertama kita cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, kita jaga iman kita kepada Tuhan. Jaga iman kita dengan apa? Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan pernah komplain. Jangan pernah bersungut-sungut. Apapun keadaannya kalau saudara betul-betul cinta Tuhan. Cinta Tuhan diukur atau bisa tercermin dari waktu kita menghadapi persoalan, saudara. Kalau seseorang menghadapi pergumulan, mudah patah semangat, mudah bersungut-sungut, dia mudah jauh dari Tuhan, berarti dia tidak cinta kepada Tuhan murni. Itu aja ukurannya. Apalagi di saat ini, ke pandemi COVID-19, masa-masa kesulitan perekonomian, masa kesulitan politik saat ini di dunia coba digoncangkan dengan perang antar Ukraina dengan Rusia. Ini bergoncang kepada apa? Harga-harga bisa naik. Semua keadaan dunia akan goncang. Tetapi di sini diukur iman kita. Cinta kita benar murni. Apakah kita betul seperti emas? Atau mungkin kita palsu? Teman-teman, firman Tuhan pentingnya. Kita diisi dengan firman Tuhan pagi malam. Supaya kita betul-betul jaga kita bersatu dalam kasih. Secara vertikal, secara horizontal. Ikuti firman Tuhan. Kalau selalu diisi dengan firman Tuhan, hati kita jangan diikuti dengan perkara-perkara daging dunia. Kalau hati kita diisi dengan perkara dunia, rontok kita saudara akan gugur. Tapi kalau kita diisi dengan firman Tuhan, maka iman kita dapat kuatkan. Karena dalam Roma pasal 10-17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Melalui firman yang selalu kita sampaikan dan kita menjadi pelaku firman, maka saya percaya kita akan berakar di dalam Dia, Yesus Kristus. Dia sumber segala-galanya. Karena apa? Karena di dalam Dia tiga yang ketiga sekarang. Jadi yang pertama, kita hidup di dalam kasih. Dan kedua, kita berakar di dalam Dia. Dan ketiga, kalau kita bersumber kepada Tuhan, berakar di dalam Dia, maka di dalamnya apa? Ada harta hikmat dan pengetahuan tentang Allah. Dia yang ketiga. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Dahsyat saudara. Maka kita tidak sia-sia. Maka saya dengan semangat memberitakan firman Tuhan tidak sia-sia. Karena Tuhan dia dari surga. Setiap apa yang kita kerjakan yang berkaitan dengan Tuhan, itu tidak sia-sia, saudara. Apa yang kita kerjakan, itu dilihat sama Tuhan. Dengan hati yang bersih, saya dengan hati yang tulus. Dengan hati yang bersih, karena dasarnya cinta Tuhan. Dengan dasar yang kedua, supaya iman kita makin teguh. Supaya kita berakar di dalam Dia. Keadaan dunia saat ini bisa membuat orang bisa tergoncang imannya. Karena mereka berupaya. Karena hidup manusia yang kalau tidak berpadan dengan firman Tuhan, hanya lihat berdasarkan hal yang kelihatan mata. Hal yang kelihatan tangible. Tapi sedang kita, iman kita kepada Tuhan, ada hal yang tidak kelihatan, intangible. Hal yang tidak kita kelihatan. Tapi kita berharap kepada Yesus Kristus. Seperti Tuhan katakan kepada Thomas, berbarulah percaya, biarpun tidak nampak. Tuhan katakan dalam Injil Yohanes 1 kan, berbagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarpun tidak nampak. Saat ini memang secara manusia, kita belum nampak Yesus face to face. Tapi kita iman berpegang teguh dalam iman, berakar di dalam Dia, berakar di dalam kasih Tuhan, berakar di dalam iman, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di dalamnya, saya kasih ayat terakhir, Roma 11 saudara, menjadi kekuatan buat kita bersama. Karena sesuai dengan pujian tadi, bahwa nanti Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Dahsyat saudara. Maka saya kalau lihat keadaan dunia ini makin membuat kita jenuh di dunia ini. Saya selalu berharap kepada Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Supaya kita dapat kekuatan berakar di dalam Dia. Dalam cinta kasih kita kepada Tuhan. Iman kita tidak goyah. Tapi hanya kepada Dia. Karena dalam Roma 11 ayat 36 demikian firman Tuhan. Ayat 33 dan 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalan. Ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dialah kemuliaan. Berarti kalau Dia, Yesus Kristus, akan datang di kemuliaannya, kita sebagai anaknya, kita ikut bersama Dia, hidup di dalam kemuliaan bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Fokus kita hanya kepada Dia, Yesus. Karena sesuai dengan pujian, nanti ada glory-glory. Itu artinya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau Yesus datang, akan datang dengan segala kemuliaannya. Kita minta sama Tuhan, kita nanti akan rapture, diangkat bersama dengan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita cinta Yesus, kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau taat, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh glory, glory, haleluya.
sebentar lagi. Haleluya. Kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Haleluya. Dosa lalulah, haleluya. Dunia semua akan hilang lenyap. Hidupku bersama Yesus di surga selamanya. Amin, haleluya. Oh glory, glory. Sebentar lagi kelak bersama dengan Tuhan Yesus, ku juru selamatku selamanya. Dosa lalulah, haleluya. Dunia semua hilang lenyap. Hidup kita bersama Tuhan Yesus di surga selamanya. Amin, haleluya. Oh glory, glory. Sebentar lagi kelak bersama dengan Engkau Bapakku, Tuhan Yesus selamanya. Dosa lalulah, haleluya. Dunia semua akan hilang lenyap. Hidup kita bersama Tuhan Yesus di surga selamanya. Amin, haleluya. Hidup kita bersama Tuhan Yesus di surga selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah semua daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa, karena nanti kelak Yesus datang dengan segala kemuliaannya. Jaga kesetiaan kita, iman kita, cinta kita kepada Tuhan Yesus, dan kita tak menjadi pelaku firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.